Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang Oke, ada seseorang di sini yang sangat menginginkan kamu bahkan secara nafsu ya. Aku lihat ada gairah secara seksual dari dia terhadap kamu. Aku lihat di sini kayak udah tergoda banget lah ya, tergoda, berhasrat, nafsu dan menginginkan kamu. Cuman nampaknya situasinya sekarang dalam situasi pembersihan energi ya. Nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang memiliki hal-hal negatif dalam sikap, perilaku, tindakan, atau apapun dalam hidup dia. Ya, mungkin orangnya memang red flag, toxic seperti itu, sehingga aku lihat di sini dia butuh untuk cleansing dulu, butuh untuk diperbaiki dulu, untuk berubah, untuk dibersihkan yang menyangkut hal-hal negatif dalam hidup dia, dalam diri dia harus menghilangkan hal-hal negatif dalam hidup dia. Karena kalau aku lihat orang ini tuh sangat mencintai kamu, bahkan tanpa syarat ya, aku lihat ini dia sangat-sangat menyayangi kamu, mencintai kamu ya. Oke, kita lihat dulu sebenarnya apa nih, siapa dia. Ini aku belum siap ya. Bottom of the deck, I miss you ya, dia kangen sama kamu. Oke, siapakah dia yang sangat rindu kamu? Nampaknya kamu sama dia kayaknya lagi dipisahkan ya, karena di sini ada energy cleansing. Dia harus bersih bebenah dulu ya, bersih dulu dari energinya. Mungkin dia memang orangnya toxic ya, sehingga dia perlu untuk bebenah di dalam diri dia atau di dalam kehidupan dia, entah itu sifatnya kah, tindakannya, perilakunya, atau apapun yang ada di diri dia dalam kenegatifan ya. Gimana sih aku naruhnya, gini aja lah ya. Ada seseorang di sini yang selalu membisikkan namamu atau memanggil-manggil namamu ya. Dia ini apa ya? Saking rindunya, saking kayak menunggu kamu, mengharapkan kamu, mencintai kamu. Dia ini sering kayak di dalam hati atau memang diucapkan lewat mulutnya gitu ya, dia selalu membisikkan namamu, selalu mengucapkan namamu ya, agar dia berharap kamu di sana ya, kamu yang jauh di sana dari dia ini bisa kayak merasakan, mendengarkan panggilan-panggilan dari dia gitu, agar kalian bisa selalu terkoneksi. Karena di sini dia merasa bahwa dia harus bersabar dengan entah keadaannya kah, dengan situasinya kah, atau memang dari sikap kamu kah yang mungkin saat ini lagi marah atau gimana. Tapi kalau aku lihat di sini dia kayak sedang mencoba untuk bersabar dengan situasi yang sekarang terjadi.
Dan dia sangat percaya diri sekali bahwa orang ini dia akan bisa menemukan jalan untuk bisa selalu bersatu kembali dengan kamu. Ya, jadi kalau aku lihat kemungkinan kamu dengan dia saat ini mungkin memang lagi berpisah atau memang saat ini sudah berpisah, sudah berjeda atau apalah pokoknya sebutannya. Intinya kalian tidak intim, tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan ya, tidak ada interaksi. Jadi perpisahan ini terjadi. Menurut dia suatu saat nanti akan ada jalannya bagi kalian untuk selalu bersama kembali, datang lagi. Dan aku lihat sepertinya dia kayak butuh bantuan kamu ya, kayak dia sangat mengharapkan kamu untuk bisa membantu dia, entah ini dalam hal apa. Oke, nanti kita cari. Yang pasti dia itu kayak sangat menginginkan kamu ya, sangat menginginkan kamu untuk bisa membantu kamu, atau bisa jadi mungkin hanya kamulah satu-satunya harapan dia yang mudah-mudahan kamu mau gitu ngebantu dia gitu ya. Mungkin hanya selama ini dari sekian banyak orang yang dia kenal, itu hanya kamu yang selama ini selalu mau mengulurkan tangan untuk dia, membantu dia seperti itu ya. Makanya di sini dia kecarian ketika kalian sudah berpisah ya, dia ngerasa bahwa orang-orang yang dia kenal, yang dekat dengan dia atau siapapun yang saat ini bersama dia tuh mereka kayak mungkin menjauhi atau tidak ada yang mau membantu gitu. Sedangkan kamu mungkin selama ini tanpa dia memaksa, kamu selalu mengulurkan tangan, kamu selalu tulus, ikhlas membantu dia seperti itu. Jadi sangat-sangat mengharapkan bahwa kamu mau ngebantu dia. Dia berharap kalian bisa bersama selamanya ya. Jadi kalau aku lihat di sini nih orang kayaknya sangat bergantung sama kamu ya, mungkin atas apa ya, treat yang pernah kamu lakukan ke dia ya, atas tindakan atau perlakuan kamu yang selama ini tuh ngebuat dia nyaman, ngebuat dia enak, ngebuat dia apa ya, ya tinggal nikmatin hidup aja, tinggal nikmatin apa namanya, tinggal nikmatin apa yang telah kamu beri aja kayak gitu. Jadi dia udah sama kamu itu udah ngerasa hidup enak gitu ya, udah ngerasa hidup nyaman gitu. Jadi aku lihat di sini dia berharap bahwa kita bisa selalu bersama selamanya. Karena kalau aku lihat di sini ya, dia merasa bahwa dia sangat mencintai kamu dan dia sebenarnya juga tahu bahwa kamu itu sebenarnya sangat mencintai dia. Seperti itu ya. Dia merasa bahwa selama ini kamu itu udah sangat menunjukkan bahwa kamu itu cinta banget gitu sama dia. Dan sekarang dia menyadari memang ya dia juga sebenarnya cinta sama kamu seperti itu. Dan aku melihat di sini dia sangat berharap bahwa kamu menjadi milik dia seperti itu. Ada seseorang yang saat ini tuh sangat mengharap banget ya, sangat berharap bahwa kamu akan selalu menjadi miliknya seperti itu. Oke, kita lihat lagi ada apa sebenarnya antara kamu dengan dia. Gak ribet ya pakai kartu ini. Lishin. Oke, nampaknya hari ini atau kapanpun kamu menonton video ini ya, video ini tidak berbatas oleh waktu ya. Jadi kapanpun kamu melihat video ini dan kalau memang ceritanya sesuai dengan keadaan yang kamu alami, maka ini pembacaan memang untuk kalian gitu ya. Jadi nggak usah diambil pusing. Dan menurut dia hari ini keadaan dia sekarang itu sebenarnya dalam keadaan keterpura-puraan sama kamu ya. Saat ini aku melihat dia kayak menunjukkan kebohongan, menunjukkan apa ya, ketidaksesuaian dengan apa yang dia alami sekarang sebenarnya gitu loh ya. Aku lihat di sini kayak dia bermain drama dengan kamu, dia berbohong. Yang misalkan sekarang kamu melihat dia baik-baik saja, dia sudah punya pasangan, dia bahagia, no, sebenarnya tidak ya.
kemungkinan ya mungkin dia tidak mau sendirian, mungkin ya karena kamu tinggalkan dia marah sehingga dia bersama yang lain, padahal sebenarnya itu bentuk dari keterpura-puraan dia. Dia menunjukkan bahwa dia bahagia, tertawa, cekakak cekikik. No, sebenarnya tidak. Dia sebenarnya terpukul, dia sebenarnya sedih, dia merasa kecewa, dia marah, ya intinya dia sebenarnya tidak bahagia, seperti itu kalau aku lihat sebenarnya ya. Jadi apa yang saat ini kamu lihat sebenarnya itu fake, itu palsu, ya itu bohong, ya itu bohong. Jadi apapun tindakan dia sekarang yang dia lakukan, ini semua bohong. Ini semua tidak benar-benar terjadi. Ada keterpura-puraan, ada kepalsuan yang saat ini dia rasakan. Kemudian aku melihat ada children di sini, bisa jadi ini memang ada pengaruh anak. Mungkin dia masih berfokus pada anaknya, mungkin hubungan kalian tidak direstui oleh anak, atau mungkin dia single parent ya, dia harus memprioritaskan anak, atau bisa jadi kalian terhalang karena anak ya. Intinya ada hubungan dengan anak nih ya. Aku lihat ada hubungannya dengan anak, tentang masalah yang dia alami atau yang mempengaruhi hubungan kalian. Dan bisa juga mungkin kamu berdiling dengan seseorang yang masih kekanak-kanakan, masih suka bermain-main, masih suka plin-plan ya, melakukan apa yang disukanya saja, seperti itu. Kalau aku lihat di sini ya, kamu mungkin berdiling dengan seseorang yang punya sifat kekanak-kanakan. Ya masih menikmati kesenangan pribadi gitulah ya. Jadi makanya di sini dia penuh dengan kepura-puraan. Aslinya mah ya tidak seperti apa yang kamu tunjukkan, apa yang dia tunjukkan ke media sosial, ke kamu, ke orang-orang. Enggak. Kamu lihat dia bahagia sekarang? No, tidak. Ya, itu hanya fake. Itu hanya keterpura-puraan, itu palsu. Tuh ya, ada exaggerated. Berarti di sini sebenarnya dia itu memamerkan kepalsuan dia itu di media sosial. Dia menyembunyikan keadaan dia sebenarnya dari media sosial. Jadi kalau misalkan dia upload di media sosial ya, entah di media sosial apa, Instagram kah, or everything apapun ya, yang dia tunjukkan, misalkan dia saat ini bersama yang lain, bersama orang baru atau apa. No, sebenarnya itu ada maksud tersendiri gitu ya. Atau memang itu hanya untuk menutupi bahwa dia terlihat baik-baik saja tanpa kamu. Dia terlihat bahagia padahal sebenarnya untuk membuatmu entah merasa cemburu kah, entah membuat kamu merasa kesal, menyesal, bisa jadi ya. Jadi sebenarnya apa yang dia tunjukkan di media sosial itu adalah bohong. Itu adalah kepalsuan. Nah ya, aku lihat lebih banyak orang ini tuh menunjukkannya di media sosial ya, di media sosial ya. Mungkin dia upload apa, dia bersama pasangan, atau dia sedang have fun dengan teman-temannya atau apapun ya. Yang pasti di sini aku melihat dia menunjukkan kepalsuannya seperti itu ya. Ini ya dia menyembunyikan kebenarannya seperti itu. Oke, kita lihat lagi siapakah dia. Express your love. Ya. Oke. Free yourself. Jadi kalau aku melihat sih sebenarnya ya, dia ini tuh sangat-sangat mencintai kamu. Bahkan sebenarnya dia ini pengen banget nunjukin bahwa dia ini cinta sama kamu. Dia ingin mengekspresikan rasa cinta dia sama kamu. Tapi nampaknya memang ini terhambat lagi dengan masalah kebebasan, masalah keuangan, karir, materi, kestabilan hidup ya, keberlimpahan seperti itu. Jadi mungkin aku lihat di sini memang fokus dia itu masih di hal-hal yang bersifat duniawi ya, materi, uang, karir seperti itu. Kenapa di sini dia berbohong, menunjukkan kepalsuan, menunjukkan
keterpura-puraan, karena sekarang dia merasa bahwa kamu itu seperti sudah menolak dia atau sudah tidak peduli lagi sama dia, sudah cuek banget sama dia. Ya, dia merasa bahwa ini seperti cinta sepihak, sedangkan dia orangnya itu mungkin takut 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 ditolak ya, takut ditinggalkan, takut sendirian seperti itu. Jadi makanya di sini dia berpura-pura, terus itu juga dia menenggelamkan diri atau ya menenggelamkan diri ya, terlalu sibuk dengan pekerjaannya gitu ya. Intinya kalau aku lihat sih sebenarnya orang ini gengsi ya, yang menunjukkan kelemahan dia itu gengsi gitu loh ya kalau aku lihat di sini. Terus itu juga memang kan orangnya pikirannya itu tentang materi, uang seperti itu ya, uang karir yang kayak gitu. Jadi ingin menunjukkan bahwa dia itu orang yang kuat ya, orang yang mandiri, orang yang tidak bisa diremehkan, seperti itu ya. Engagement, aku melihat di sini kayak ada keinginan dari dia sebenarnya untuk memiliki kenaikan level dari hubungan kalian. Jadi terakhir kali hubungan kalian apa nih? Misalkan baru PDKT-an, berarti dia pengen mungkin jadi pacar kamu ya. Kalau kemarin pacaran mungkin dia pengen bertunangan dengan kamu, tapi ya kadung sekarang dia melihat kamu kayak sudah tidak peduli atau sudah acuh banget sama dia. Ya dia merasa kayak ini cinta sepihak, seperti sudah ditolak sama kamu, seperti kamu sudah tidak mau peduli lagi gitu loh sama dia ya. Sudah masa bodoh banget gitu sama dia ya. Let's go control issue, karena sebenarnya gini, dia itu tuh masih dikontrol oleh sesuatu, bisa sesuatu misalkan karir, keuangan gitu ya, atau bisa jadi juga tentang sesuatu yang lain, misalkan keluarga ya, dia masih bergantung pada orang tua, atau mungkin dia masih dikontrol oleh orang tua, keluarga atau apa, sehingga ketika kamu sekarang kayak acuh, kamu pergi dari dia, kamu mengabaikan dia, dia tidak menunjukkan action, tidak menunjukkan tindakan apapun, atau dia tidak mengejar-ngejar kamu, tidak memohon-mohon padamu untuk bisa bersama, tidak. Ya karena itu dia takut dengan seseorang atau sesuatu yang saat ini mengontrol dirinya. Seperti itu, ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia ini bukan orang yang bisa benar-benar bebas, karena yaitu masih ada sesuatu atau seseorang yang mengontrol dia. Ya, atau bisa jadi mungkin situasi yang mengontrol dia, seperti itu. Mungkin dia bekerja itu nggak ada hari libur, yang contoh aja ya, contoh seperti itu, tidak ada hari libur, sehingga ya untuk mengejar kamu kembali, untuk mengejar kamu yang saat ini pergi meninggalkan dia, cuek sama dia aja ya nggak ada waktu, bisa jadi seperti itu. Atau ya itu misalkan kalian tidak direstui oleh keluarga, seperti itu ya. Atau misalkan orang tua dia nggak suka sama kamu, sedangkan di sini dia mungkin masih bergantung pada orang tuanya, sehingga ya tidak bisa melakukan apapun gitu ya. Jadi kalau aku lihat sebenarnya nih orang ada gengsinya, ada egoisnya, keras kepalanya, NPD-nya ya, apa ya, dan tapi sebenarnya mental dia itu aslinya tuh ciut, kayak mental kerupuk kena angin ya kan, kerut, nah seperti itu. Jadi kalau aku lihat sih cupu orang ini ya cupu, seperti itu. Walaupun kelihatannya mungkin garang, kelihatannya kuat, kelihatannya tidak bisa diremehkan, kelihatannya dia menarik ya, banyak pilihan, banyak pasangan, tapi sebenarnya orang ini tuh ciut ya, kayak dia tidak memiliki keyakinan diri, kemantapin. Enggak, kalau misalkan dia laki-laki yang enggak gentleman gitu loh ya, tidak menunjukkan jiwa maskulinnya seperti itu. Kalau dia seorang wanita ya mungkin lebih ke naif ya naif seperti itu. Oke, it's safe for you to love. Oke, memang dulu
ya dia ini kayak belum yakin sama kamu. Dulu memang dia kayak mungkin masih banyak pilihan ya, terus dia berpikir bahwa di luar sana mungkin akan bertemu dengan sosok yang lebih baik dari kamu, lebih lebih kaya dari kamu, lebih dari kamu lah gitu ya. Jadi sehingga dulu tuh dia nggak menyadari dan tidak mau apa ya, tidak mau merasakan bahwa dia sebenarnya tuh udah suka sama kamu gitu ya, karena dia melihat bahwa di luar sana ya dia punya banyak pilihan gitu, atau ya mungkin akan ada yang lebih baik dari kamu. Tapi aku lihat sekarang udah hati dia itu udah kecantolnya udah sama kamu ya, dia udah kecantol banget, udah ya. Aku lihat di sini dia siap untuk menerima dan memberi cinta dia untukmu. Kalau aku lihat sini, bahkan di sini bottom of the decknya dia tetap percaya dan optimis tentang kisah percintaan di hidup dia ya. Suatu saat nanti dia tetap berpikir positif bahwa suatu saat nanti dia akan apa, mendapatkan cinta dia kayak gitu ya. Siapa cinta dia? Ya kamu, seperti itu. Oke, kita lihat ceritanya ya, seperti apa sebenarnya, apa yang sebenarnya terjadi dengan dia. The Empress. Oke. Dia melihat bahwa kamu itu di Empress ya. Dia melihat bahwa kamu itu punya value yang sangat besar. Mungkin kamu di mata dia tuh orang yang sangat berbeda dengan dia. Mungkin memang ya kalian ada perbedaan, tapi di mata dia kamu itu sosok Empress, sosok yang percaya diri, pemberani, apa ya, berwibawa, berkualitas, seperti itu. Di mata dia kamu itu sangat sensualitas, feminim ya, energi kamu feminim. Kamu itu sosok yang penuh dengan apa ya, kamu itu bukan kamu tuh seorang pengasuh ya, punya jiwa keibuan, cantik, feminim, indah ya. Terus itu di mata dia kamu sosok yang penuh dengan keberlimpahan, sukses, harmoni, damai, aman, tentram, seperti itu ya. Kamu itu nggak banyak polahnya, maksudnya kamu itu nggak banyak apa ya, nggak banyak enek-ononya lah kayak gitu ya. Kamu orang yang anteng, diem-diem, ada hasilnya kayak gitu loh ya. Kamu adalah orang yang sangat kreatif, di mata dia indah ya. Terus itu juga aku melihat di sini kamu itu punya sifat yang membumi ya. Kamu bukan orang yang sombong, bukan ya, kayak suka pamer gitulah ya. Intinya kamu membumi, orangnya aman dalam kehidupan ya. Terus itu juga di mata dia kamu ini seseorang yang tahu bagaimana memberi dan menerima cinta. Dan kamu ini di mata dia seperti sosok seorang yang penuh kasih sayang, penuh dengan perhatian. Terus itu juga kamu tahu dan kamu menyadari bahwa apa yang memang benar-benar kamu inginkan di dalam hatimu. Jadi kamu bukan orang yang pelin-pelan ya, yang ikut ke sana, disuruh ke sana ikut ke sana, suruh ke sini ikut ke sini, bukan gitu. Kamu orang yang berprinsip. Jadi kalau kamu itu udah punya tujuan A, maka kamu akan incar A itu, gitu ya. Jadi aku lihat di sini kamu itu orang yang selaras dengan kata hatimu. Jadi kalau kamu suka ya suka, nggak suka ya nggak suka, seperti itu ya. Orang yang apa ya, secara jiwa dan batin itu kayak ya sama gitu loh. Apa yang batin kamu rasakan itu yang jiwa kamu lakukan, seperti itu. Terus itu juga di mata dia kamu itu orang yang tidak pernah takut menuntut cinta dan dukungan dari orang-orang yang kamu cintai. Kenapa? Karena di sini apa ya,
kamu kalau mencintai seseorang itu benar-benar akan kamu treat senyaman mungkin, segimana caranya dia akan bahagia bersama kamu. Sehingga kamu akan lakukan apapun, kamu selagi itu bisa membahagiakan dia dan tidak menyalahi aturan ya. Tapi mungkin ada yang sampai menyalahi aturan, tapi intinya di sini yang penting orang yang tercinta dia itu bisa merasa bahagia ya sama dia, nyaman sama dia, kamu akan lakukan seperti itu. Sorry, kebalik. Jadi apapun yang siapapun bersamamu ya kamu akan treat dia untuk terasa nyaman, bahagia, adem, ayem, tentrem. Nah ya, jadi kalau aku lihat di sini kamu itu orang yang tidak takut menuntut cinta dan dukungan dari orang-orang yang kamu cintai, karena ya kamu pun memperlakukan mereka dengan sangat baik gitu loh, sangat bisa membuat mereka merasa nyaman seperti itu loh. Dan di mata dia kamu itu juga kan orang yang apa ya, tidak takut menunjukkan emosimu. Kalau misalkan kamu tidak suka dengan tindakannya, maka kamu akan marah. Kamu nggak akan segan-segan untuk marah. Ya, kamu tidak akan jaim-jaiman gitu ya. Ya, jadi benar apa yang kamu rasakan itu yang kamu lakukan seperti itu. Ya, dan aku lihat juga dia merasa bahwa kamu itu punya kepribadian yang selalu memelihara, menyayangi, dan selalu siap untuk memberikan pasanganmu atau siapapun yang bersamamu ini mendapatkan dukungan, bahkan bukan hanya mendukung tapi juga mungkin membantu terjun langsung dalam masalah yang pasanganmu miliki. Nah itu dia aku bilang tadi ya, jadi dia merasa bahwa ketika sama kamu itu dia nyaman karena kamu itu apa ya, mau gitu loh ngebantu dia, nolong dia, ikut campur dengan urusan dia. Tapi ya ikut campur itu bukan yang ngeribetin, tapi ya memang menemukan solusi atau ya kita kerjain bareng-bareng untuk cari solusinya gimana kayak gitu loh. Sehingga dia udah kadung apa ya, terbiasa dengan bantuan-bantuanmu atau dia sudah terbiasa dengan tindakan-tindakanmu seperti itu. Ya. Dan di mata dia, kamu itu seperti sosok yang secara finansial ya, secara finansial kamu itu tidak terlalu sering atau tidak sering menghadapi masalah tentang keuangan. Secara finansial di mata dia kamu stabil seperti itu. Terus itu juga di mata dia kamu itu orang yang profesional ya, seorang pasangan yang hebat. Terus itu juga bisa memberikan hubungan yang nyaman dan sehat. Ya intinya benar-benar ketika dia bersama kamu, dia benar-benar ngerasa kayak di-treat banget gitu loh. Kayak diperlakukan dengan baik ya, disayangi, dihargai, diperhatikan. Nah, seperti itu. Ya jadi dia udah kadung enak sama kamu. Gitu. Makanya di sini ketika kalian saat ini sudah berpisah, dia masih berharap kalian bisa bersama lagi selamanya, kayak gitu. Karena kalau aku lihat saat ini ya, nampaknya dia pernah membuat salah nih sama kamu. Dan dia melihat juga mungkin sekarang kamu sudah ada yang baru atau sudah ada yang mulai mendekati kamu. Nah, dia merasa bahwa dia punya saingan nih ya, untuk bisa mendapatkan perhatian kamu, untuk bisa mendapatkan kamu lagi. Maka dari itu, di sini dia harus punya taktik. Gimana caranya agar kamu itu bisa memperhatikan dia. Ya, sedangkan di sini aku melihat kan dia ngerasa nggak enak tuh sama kamu karena dia pernah mungkin kecewakan kamu, memperlakukan kamu tidak baik seperti itu ya, sehingga dia merasa bahwa kalau misalkan sekarang kamu sudah ada yang baru atau sudah ada orang tuh yang ngedeketin kamu, otomatis kamu akan lebih melirik orang baru dong, karena orang baru itu kan belum pernah menyakiti kamu dan mereka pasti punya apa ya, mendapatkan lebih tepatnya, mendapatkan penilaian yang lebih baik dong dari kamu. Nah, gimana caranya? Itu berbalik ke dia gitu loh. Maksudnya gimana caranya biar kamu itu memberikan penilaian baik, apa ya, memiliki penilaian baik terhadap dia. Sedangkan di masa lalu dia pernah nyakitin kamu. Nah, itu yang sedang dia cari, gimana caranya ya untuk bisa mendapatkan penilaian baik, perhatian dari kamu, apa perhatiannya kamu ya, atau bahkan bisa bersama kembali dengan kamu. Saat ini dia kayak lagi cari-cari cara gimana caranya. Gitu ya. Mungkin dengan cara yaitu menunjukkan kepalsuan ya, agar kamu cemburu kah,
agar kamu memperhatikan dia kah, agar kamu paranoid, agar kamu kejar-kejar dia atau gimana ya. Jadi emang caranya seperti itu, kayak memancing-mancing kamu dengan sesuatu yang penuh dengan drama atau kepalsuan ya, penuh dengan kepalsuan. Itu trik dia, trik kotor ya aku lihat. Makanya di situ tadi kan dia ini orang yang banyak sekali memiliki hal-hal negatif seperti itu, manipulatif ya. Oke, kemudian Two of Cups. Ternyata penyatuan antara kamu dengan dia ini sebenarnya masih dalam tahap kayak uji coba ya. Bukan uji coba juga sih, seperti banyak ujiannya. Kenapa? Karena di sini aku lihat kalian nampaknya menjalani hubungan ini itu kurang atas dasar empati, cinta, dan kesetiaan. Bahkan kurang ada keyakinan juga ya. Sehingga kalian diajarkan untuk lebih berempati, menunjukkan cinta kalian, menunjukkan kesetiaan dan keyakinan satu sama lain. Makanya di sini ujiannya itu waduh macam-macam ya, dari selingkuhnya, dari bohongnya, manipulatifnya, dari kejujurannya. Nah, seperti itu. Itu semua diuji. Makanya aku lihat hubungan kalian itu waduh sakit banget kelihatannya gitu ya. Dan memang hubungan ini masih dalam tahap koneksi masa pertumbuhan ya, untuk memiliki potensi yang lebih dewasa dan berkembang seiring berjalannya waktu, menjadi sesuatu yang bisa apa ya, saling memuaskan ya, saling memahami satu sama lain seperti itu. Akhirnya kalian bisa naik ke tingkat kesadaran dan pemahaman yang lebih tinggi, serta kalian bisa saling menghargai ya satu sama lain seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini kayak dia itu sebenarnya masih sayang lah sama kamu, dia masih cinta banget sebenarnya sama kamu ya. Bahkan mungkin kamu pun sebenarnya masih sayang sama dia. Cuman mungkin kamu di sini sudah kadung terlanjur sakit banget, kecewa banget. Makanya di sini kamu memilih untuk udah deh pergi aja, udah deh selesaikan aja hubungan ini. Gitu. Ya makanya di sini dia takut mau datang lagi. Nanti kalau kalau dia datang lagi, takutnya kamu nanti menyalahkan dia atau bahkan sampai menolak dia seperti itu. Tidak kamu terima lagi seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini sebenarnya ada ikatan ya di antara kalian. Kalian bisa merasakannya kalau aku lihat di sini. Bahkan aku melihat di sini kayak apa ya? Kayak kalian itu tanpa kalian sadari ya, yang bersifat gimana sih aku harus ngomongnya gini, sebenarnya kamu dan dia kalau misalkan dipersatukan tuh udah senang banget, bahagia banget ya, karena di sini aku lihat kalian itu terikat secara emosional dan spiritual. Jadi emosional yaitu gairah itu ya, emosional tuh ya perasaan cinta itu ya, mengekspresikan cinta itu. Nah, secara spiritual, jadi kayak ada ikatan batin gitu loh di antara kalian gitu ya. Kalian kayak tanpa ada komunikasi, tanpa ada pembahasan sesuatu, kamu itu bisa merasakan, oh di sana dia kayaknya lagi selingkuh deh, oh dia kayaknya ada yang baru. Beneran terjadi kayak gitu loh, contohnya aja ya. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau aku lihat hubungan kalian ini sangat menyakitkan, tapi karena memang hubungan ini masih di tahap penjajakan atau ya perkenalan, sedang ada dalam tahap perkembangan hubungan mau ke arah mana, seperti itu. Saling mengenali gitulah ya, memahami seperti itu. Oke, aku lihat nampaknya selama ini hubungan kalian kacau ya, kacau balau. Aku lihat di sini kalian selalu merasa kayak ada di situasi dimana kalian merasa masa-masa yang kalian lakukan, yang kalian lalui selama ini tuh benar-benar sulit banget untuk bisa langgeng ya hubungannya, bisa adem ayem gitu hubungannya.
Karena kalau aku lihat sebenarnya entah ini kamu atau dia merasa terlalu terbebani, merasa terkurung, merasa mandek hubungannya, atau hubungannya mungkin tidak berkembang secepat apa yang kalian inginkan. Nah, terus itu juga memang ada pertanda ada pihak ketiga juga yang selalu mengganggu hubungan kalian seperti itu ya. Terus itu juga ya aku lihat kayak lagi kacau lah ya percintaan kamu dengan seseorang ini. Hubungannya kayak tidak ada keaktifan ya, pasif, atau bahkan mungkin stuck ya, hubungannya nggak kemana-mana, gini-gini aja ya, gimana nggak capek karena ya mandek, tidak ada perkembangan. Oke, aku melihat di sini kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang nampaknya kelihatannya memang kuat dan mandiri ya. Dan aku lihat di sini orang yang sangat percaya diri, terus itu dia sangat percaya diri dia sendiri, dia punya sifat yang ramah, mungkin sama ini banyak ya orang-orang di sekeliling dia sangat menghargai dia, mungkin termasuk kamu. Karena sifat ramahnya itu ya, dia punya kepribadian yang ramah sehingga menurut orang-orang dia ini menarik gitu loh. Banyak menarik perhatian banyak orang seperti itu ya. Dia ini orang yang merasa sangat percaya diri, saking percaya dirinya itu ya mungkin itu ya narsistik ya, lebih ke narsistik sih kalau aku lihat di sini ya. Kamu berdiri dengan seseorang yang narsis. Kenapa? Karena di sini dia itu kalau misalkan ingin menjalani hubungan dengan seseorang gitu ya, dia tidak memiliki rasa tidak aman atau tidak merasa tidak aman tentang dirinya sendiri. Dia akan sangat percaya diri. Misalkan nih kamu sama dia sudah menjalin hubungan, tapi ternyata beberapa minggu deh, misalkan 2 minggu setelah dia berkencan dengan kamu, tahu-tahu dia kenalan dengan seorang wanita atau pria di luar sana. Terus dia tertarik, ya udah dia dengan PD-nya menawarkan suatu hubungan juga dengan si A itu. Kayak gitu ya, orang yang sangat apa sebutannya, player ya, sebutannya kayak gitu tuh ya. Karena gini, aku lihat mungkin dia ini orangnya gampang bosenan ya, atau mungkin memang nuansa hubungan kalian itu kayak membosankan, atau kayak apa ya, kayak krik-krik gitulah ya. Dan aku melihat di sini dia tuh saking percaya dirinya dan tidak memiliki rasa tidak aman tentang dirinya sendiri gitu ya. Dan apa ya, karena mungkin dia punya sifat narsistik itu, jadi di mata orang-orang juga dia kelihatannya kayak apa sih, kayak menarik gitu ya. Bahkan walaupun misalkan nih ada temennya atau keluarganya gitu yang ngomong, lo kan kamu sudah dengan kamu gitu ya, si dia ini kan sudah sama kamu, misalkan temen atau keluarganya gitu, seharusnya ya jangan pindah ke lain hati lagi, jangan main-main gitu ya. Dia nggak akan peduli dengan omongan-omongan orang lain tentang dia atau pasangannya atau dengan ya hubungannya seperti itu ya. Dia ini seseorang yang tidak terganggu dengan apa yang dipikirkan orang lain ya, meskipun itu adalah orang-orang terdekat dia yang ngomongin kayak gitu ya. Mau sekeras apapun orang-orang membicarakan dia, nampaknya dia tidak akan mengubah cara dia dalam menjalani hidup ya. Aku lihat di sini kayak ya itulah ya, orang yang narsis tuh kayak sangat percaya diri banget gitu. Oke, tapi di sini nampaknya ya, aku melihat kayak dia bakalan mau membuka komunikasi lagi nih, mencoba untuk membuka komunikasi lagi dengan kamu untuk mendiskusikan hal-hal penting di dalam hubungan kalian. Nampaknya menurut dia hal-hal penting yang bisa menarik perhatian kamu adalah tentang mengatasi masalah atau tantangan di hubungan kalian yang selama ini terjadi. Nampaknya dia kayak pengen jujur atau terbuka sama kamu ya, karena mungkin aku lihat di sini dia ingin mengatasi masalah yang sempat ada, yang telah dia buat ya. Karena di sini dia aku lihat pengen damai sama kamu, pengen berdamai lebih tepatnya, pengen berdamai dengan kamu, pengen mendapatkan perhatian kamu lagi, pengen di ngertiin kamu lagi seperti itu ya.
Walaupun dia tahu dia akan mendapatkan resiko, kalian akan bertengkar ya, kamu akan mungkin akan menjudge dia, atau kamu mungkin akan mencak-mencak dia. Dia tahu itu pasti itu akan terjadi. Tapi kalau aku lihat di sini, dia kayak ya harus mempersiapkan diri gitu, karena ini resiko yang harus dia tanggung ya. Apalagi di sini kan masalahnya mungkin memang dari si dia ya, dia yang mungkin selalu menyebabkan masalah, atau mungkin dia selalu lari dari masalah, sehingga ya dia sebenarnya udah tahu resikonya, konsekuensi dari dia datang lagi ke kamu untuk membuka komunikasi lagi dengan kamu, membahas masalah-masalah yang sempat menjadi trust issue di hidupmu kayak gitu ya. Itu pun gara-gara dia tahu itu, tapi ya mau nggak mau, karena di sini dia ingin berbaikan sama kamu gitu loh ya, dia ingin berbaikan sama kamu. Bahkan aku lihat saat ini dia kayak lagi cari cara gimana cara agar berkomunikasi dengan kamu itu tidak menimbulkan konflik, agar kamu tidak terpancing emosinya, agar hubungan agar komunikasi kalian itu tetap intim, tetap intens dan berkelanjutan. Seperti itu ya. Dia sekarang lagi cari cara itu gimana. Dan bahkan saat ini tuh dia kayak lagi kayak kayak mempersiapkan diri ya untuk menghadapi kamu. Karena kalau aku lihat di sini kayak dia takut banget deh sama kamu ya. Makanya aku bilang dia ini kayak mental kerupuk sebenarnya, ciut saat ini tuh sama kamu ya. Karena ya itu, dia sadar dia telah menyakiti kamu, dia setelah membuat masalah sehingganya hubungan kalian seperti ini kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh dia lagi mikir gimana ya caranya, gimana solusinya untuk bisa bersama dengan kamu lagi, bisa berkomunikasi dengan kamu seperti itu. Ya itulah ya, pokoknya saat ini dia lagi cari cara gimana caranya gitu. Karena saat ini kayak aku lihat kayak mentok gitu loh, dia belum bisa menemukan cara yang terbaik untuk berbaikan sama kamu seperti itu. Entah memang kamu sudah memasang wajah garang, atau kosakata kamu sudah mulai garang sekarang ya, sampai dia takut banget loh ya, dia merasa kayak nggak percaya diri gitu untuk menghadapi kamu. Oke, bottom of the deck di sini ada the sun ya, nggak kelihatan ya. Nih bottom of the decknya ada the sun reverse. Berarti di sini aku melihat dia merasa saat ini ya itu kayak sudah ditinggalkan oleh seseorang yang terpenting dalam hidupnya. Jadi sebenarnya dia itu menganggap kamu adalah sosok yang paling penting di dalam hidupnya, atau seseorang yang terpenting dalam hidupnya. Ya gimana enggak ya, selama ini kamu udah nge-treat dia aduh jor-joran banget, kamu memperlakukan dia dengan waduh kurang apa lagi lah gitu intinya ya, aku lihat di sini. Jadi dia merasa bahwa dia kayak sudah ditinggalkan oleh kamu, sudah tidak diinginkan lagi oleh kamu. Mungkin dia telah kehilangan gairah darimu ya, kamu sudah seperti tidak bergairah lagi sama dia, kamu mungkin sudah move on, kamu sudah tidak peduli seperti itu. Itu seperti unquiet love ya. Dia merasa kayak kamu sudah tidak peduli lagi gitu sama dia, sudah tidak menginginkan dia lagi. Nah, itu yang dia rasakan. Dia merasa seperti sudah ditinggalkan oleh kamu, sudah merasa seperti tidak diinginkan lagi sama kamu. Seperti itu ya. Dan aku lihat memang hubungan ini sudah gagal ya, mungkin bahkan ada yang sempat nih merencanakan pernikahan, ya udah sampai sekarang tuh masih tertunda ya, belum ada kejelasan lebih lanjut seperti itu. Bahkan aku lihat di sini dia tuh sedang kayak berimajinasi atau kayak membuat hayalan gitu ya, membayangkan masa depan dia bersama dengan kamu, berjuang sama-sama, terus itu ya tinggal di atap yang sama seperti itu ya. Cuman ya aku lihat di sini memang kamu berdiri dengan seseorang yang memang udah egois, sombong lagi ya, sehingga aku melihat di sini kamu kayak udah capek terus-terusan terus-terusan mengerti dia ya, memahami dia seperti itu. Makanya di sini aku lihat kamu ingin melepaskan egomu, kamu ingin menjadi dirimu sendiri, kamu ingin melepaskan diri dari dia ya, karena menurut kamu ketika kamu melepaskan diri dari dia justru malah akan jauh lebih baik. Dan aku lihat ya di sini kamu jauh lebih baik ketika kamu berpisah dengan dia. Kamu bahagia-bahagia aja, kamu fun-fun saja, kamu fine-fine saja ya, fine ya, kamu baik-baik saja aku lihat di sini. Itu ya, karena
kamu udah capek gitu. Apalagi di sini orangnya terlalu egois sehingga kayak membuat kamu merasa takut gitu ya untuk tetap bertahan sama dia. Kalau misalkan egonya itu nggak turun-turun, ya gimana lah ya. Otomatis kamu kayak ya udah nggak kuat ya kan. Kamu juga takut menjalani hubungan dengan orang yang egois dan sombong seperti itu. Oke, jadi inilah yang terjadi ya. Sebenarnya dia hanya berpura-pura ya untuk bisa menarik perhatian kamu ya, untuk ya siapa tahu kamu mau menghubungi dia, siapa tahu kamu cemburu, siapa tahu kamu akan meradang gitu ya meradang dan akhirnya kamu kecarian dia ya. Padahal sebenarnya justru malah sekarang kamu have fun, baik-baik saja, fine-fine saja ya, menjalani hidupmu ya, tidak terusik dengan harapan-harapan palsu dari dia gitu kan ya. Aku lihat di sini kamu baik-baik saja. Jadi kemungkinan bisa jadi ya trik yang dia lakukan seperti ini sebenarnya mungkin udah biasa dia lakukan sama kamu, sampai-sampai kamu udah mau dia sekarang trik-trik apa bohong, berdrama atau apapun itu kayak udah nggak mempan lagi gitu untuk membuat kamu cemburu, untuk membuat kamu marah, untuk membuat kamu apa kecarian dia gitu ya. Bisa jadi mungkin kamu memang sudah terlanjur terluka sekali, ditambah juga dengan pola yang dia lakukan itu sama gitu, jadi udah kebal. Aku lihat di sini kamu udah apa ya, udah tembeng ya, udah fase lah gitu ya, udah fase untuk melepas itu, kayak ya itu mah hal kecil gitu ya. Aku lihat di sini toh kamu sekarang bahagia. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Berarti aku rasa kehidupan percintaan kamu dengan pasanganmu ya baik-baik saja. Aku doakan gitu kalau ceritanya tidak sama dengan ini. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 9, 4, 2, 6, 29, 31, 2, 30, 13, 16, 25, 23, 18, 21, apa nih, 19, 22, 3, 10, 15, 20, 12, 14, 6, 7, 28, 17, 11, 27, dan 5. Kemudian untuk bulannya, apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja bulan-bulan ini termasuk bulan-bulan apa dalam hubungan antara kamu dengan dia. Ada Mei, bisa bulan lahir kalian atau bulan jadian kalian atau bulan perpisahan kalian ya. Ada Mei, Agustus, Juli, November, April, September, Maret, kemudian Juni, Desember, dan Oktober. Kelihatan nggak sih aku taruh sini? Kelihatan lah ya. Kemudian sionya, bisa sionya kamu atau sionya dia, silahkan disituasikan saja. Sio ayam, sio anjing, sio monyet, sio ular, sio macan, sio kelinci, sio babi, sio kambing, sio kuda, sio kerbau. Alfabetnya bisa inisial, nama panggilan, nama lengkap, nama apa lagi, nama daerah tempat tinggal kalian. AU, LWG, SCOTF, MKD, ZQ, NHEJI, XY, R, dan B. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.